Baik, sebelumnya awalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, Pak. Tema tema materi pada pagi hari ini eh, kita akan belajar tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia yang bercorak Hindu. Apa saja kira-kira kerajaan yang bercorak Hindu? Bisa Kutai, dijelaskan Pak. apa saja? Kerajaan Kutai, Pak. Baik, Jaya, Ah, Pahit, banyak, Pak. ya, Pak, banyak, Pak. Oke, kita lebih kalau kita menjelaskan semua kerajaan-kerajaan yang bersejarah itu pastinya waktunya tidak akan cukup. Jadi kita akan belajar tentang kerajaan Kutai yang ada di Indonesia yang bercorak Hindu. Oke, seperti inilah gambar kerajaan Kutai bisa dilihat ya. Seperti itu gambarnya. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua dan merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia yang diperkirakan berdiri sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi. Kerajaan ini memiliki hubungan perdagangan dengan India, meskipun letak kerajaan Kutai sendiri tidak terletak di jalur perdagangan Nusantara. Dari hubungan perdagangan dengan India ini diketahui bahwa awal penyebaran pengaruh Hindu dimulai. Salah satu bukti kerajaan Kutai memiliki hubungan perdagangan dengan India ditemukannya prasasti Yupa. Dengan bahasa Sanskerta sendiri diketahui sebagai bahasa klasik Hindia yang merupakan sebuah bahasa liturgis dalam kepercayaan kepada Tuhan Hindu, Buddha, dan dinamisme. Dan kemudian letak kerajaan Kutai ini di jalur perdagangan yang diketahui di dunia, namun kerajaan Kutai sangat strategis hingga bisa terhubung di dunia luar meskipun tidak terletak di jalur perdagangan. Letak kerajaan Kutai diperkirakan berada di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai Mahakam merupakan sungai yang berukuran cukup besar, memiliki beberapa anak sungai. Lokasi pertemuan antara Sungai Mahakam dan anak sungainya diperkirakan merupakan letak Muara Kaman di masa lampau. Sungai Mahakam dengan ukurannya yang cukup besar memungkinkan untuk dilayari dari pantai hingga masuk ke Muara Kaman, maka dari itu bisa diperkirakan menjadi jalur perdagangan yang strategis. Seperti inilah gambar-gambarnya. Seperti yang kita tahu bahwa kerajaan dulu itu pasti di tepi-tepi sungai untuk mempermudah atau mengakses untuk mengekspor atau mengimpor barang. Kemudian pendirinya yaitu seperti pendiri kerajaan Kutai adalah Kundungga, kemudian dengan gelar Maharaja Kundungga Anumerta Demawarman. Menurut sejarah, Kundungga merupakan seorang pembesar dari kerajaan Champa yang terletak di Kamboja. Pada masa pemerintahan Kundungga belum ada sistem pemerintahan yang teratur dan sistematis. Setelah masa pemerintahan Kundungga, pemerintah kerajaan Kutai dilanjutkan oleh anak Kundungga yang bernama Asmawarman. Bisa dilihat gambarnya. Beliau merupakan seorang raja yang pandai mengatur sistem pemerintahan sehingga diberi gelar Wangsa Kerta yang artinya pembentuk keluarga raja. Selain itu, Asmawarman juga diketahui sebagai raja Kutai pertama yang menganut agama Hindu, sebab Kudungga belum menganut agama Hindu dan pada masa pemerintahannya diyakini hanya berperan sebagai kepala suku. Setelah pemerintahan Asmawarman selesai, pemerintah kerajaan Kutai kemudian dilanjutkan oleh anak sulungnya yang bernama Mulawarman. Mulawarman dikenal sebagai Raja Kutai yang membawa kerajaan tersebut pada masa kejayaannya. Bahkan beberapa sejarawan menganggap bahwa Mulawarman adalah pendiri kerajaan Kutai karena ia mampu membawa stabilitas pada kerajaan tersebut. Dan kemudian sejarah runtuhnya, kondisi sejarah Kutai setelah masa pemerintahan Mula Marwan tidak menunjukkan tanda-tanda yang jelas. Selain itu, kerajaan Kutai Martadipura kemudian runtuh setelah
berhasil ditaklukkan oleh Kesultanan Kutai yang memeluk agama Islam. Pada tahun 1635, Maharaja Dharmastia yang merupakan pemimpin terakhir kerajaan Kutai tewas di tangan Pangeran Sinumpanji Mandapa dari Kesultanan Kutai. Setelah penaklukan tersebut, wilayah kekuasaan kerajaan Kutai berada di bawah kendala Kesultanan Kutai. Dan kemudian peninggalannya yaitu prasasti Yupa yang berisikan tulisan dengan aksara Pallawa dan dalam bahasa Sanskerta, Yupa adalah tugu atau tiang batu dengan ukuran sekitar 1 meter yang ditanam di atas tanah. Pada permukaan tiang batu tersebut terukir prasasti kerajaan Kutai yang dianggap sebagai sumber tulis tertua di Indonesia. Yupa sendiri memiliki 3 fungsi utama, yakni sebagai prasasti atau tiang pengikat hewan dalam acara keagamaan dan lambang kebesaran raja. Prasasti juga kerap disebut sebagai prasasti Mulawarman, tersebut berisi tentang kisah Kudungga, Asmawarman, dan Mulawarman. Jadi ketiga batu ini mempunyai simbol tersendiri yang dimana menceritakan sejarah dari raja pertama, kedua, dan ketiga. Dan adapun ada 7 Yupa telah diterjemahkan oleh para ahli. Yang pertama sebagian besar berisi tentang silsilah raja yang memerintah kerajaan Kutai. Kemudian nomor 2, letak geografis kerajaan Kutai yang berada di hilir Sungai Mahakam, yakni Muara Kaman. Kemudian arti yang ketiga, agama Hindu mulai menyebar pada masa pemerintahan Asmawarman. Kemudian nomor 4, Asmawarman disebut sebagai pendiri dinasti kerajaan Kutai dan menyandang gelar Wangsakerta. Kemudian nomor 5, wilayah kerajaan Kutai mencakup hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Dan yang nomor 6, menggambarkan kondisi kehidupan ekonomi kerajaan Kutai yang sejahtera dan aman. Kemudian arti yang terakhir nomor 7, menceritakan kebaikan Raja Mulawarman yang menyumbangkan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Oke, itulah materi pada pagi hari ini. Apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa dipahami? Bisa, Bapak. Bisa ya? Oke. Bisa. Tadi kita belajar tentang sejarah kerajaan Kutai dan letaknya di mana, dan kemudian pendirinya siapa aja. Ada raja siapa? Raja Tungga. Kudungga, Mulawarman, dan Aswawarman. Mulawarman. Ada 3 ya. Dan kemudian ada peninggalan juga, ada prasasti Yupa. Peninggalannya seperti batu ini, ada 3 menggambarkan 3 raja dan ada artinya. Oke, jika bisa dipahami, nanti saya berikan soal, nanti dikirimkan ke grup, bisa dijadikan 1 ya, kemudian dikumpul. Bisa dipahami? Oke, selamat mengerjakan dan jangan lupa dikumpul. Bisa dipahami ya? Bisa, Bisa, Bapak. Pak. Bisa, Pak. Oke. Nanti saya berikan soal, kemudian dikumpul, nanti saya share soal-soalnya nanti di grup. Oke, selamat mengerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.